Mengapa 272 kepala daerah petahana berisiko gagal di dalam Pilkada 2024? Jumlah yang banyak sekali, mulai dari gubernur, wali kota, bupati. Apa yang menyebabkan ini? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekali, di mana terdapat kemungkinan 272 kepala daerah yang berisiko gagal apabila mereka bertarung kembali di dalam Pilkada 2024. Ini bukan clickbait, tapi datanya saya akan berikan kepada Anda. Angka 272 itu didapatkan dari pilkada yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2022, yaitu jumlahnya 101, dan di 2023 yang jumlahnya 171, sehingga total menjadi 272. Nah, dengan adanya pilkada serentak, artinya pilkada 2022 dan 2023 dipindah di 2024, terdapat 272 daerah yang mengalami kekosongan, dalam pengertian bahwa mereka kemudian turun dan digantikan oleh PJS yang kemudian ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya saya akan membahas terdapat dua hal yang mengakibatkan para incumbent atau petahana ini berisiko untuk gagal lebih besar di dalam Pilkada 2024. Ada dua sebabnya. Yang pertama adalah mesin birokrasi tidak dikuasai oleh mereka lagi. Tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya petahana atau incumbent biasanya memanfaatkan mesin birokrasi ini untuk kepentingan kemenangan mereka, di mana mesin birokrasi mempunyai keunggulan, di mana terdapat infrastruktur yang kuat, terdapat program yang kuat, terdapat dana yang kuat, terdapat orang-orang yang bahkan sampai di level desa dan RT RW. Nah, sayangnya dengan mereka kemudian mundur di tahun 2022 dan di tahun 2023, mereka tidak menguasai lagi mesin birokrasi selama jangka waktu yang relatif lama. Sehingga kalau mereka tidak memiliki otoritas terhadap mesin birokrasi ini, mereka kapabilitasnya tidak jauh berbeda dengan penantang mereka. Nah, itu adalah masalah yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita, masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan mudah lupa. Terlebih bila pemimpin sebelumnya tidak memiliki achievement yang luar biasa, tidak memiliki program-program yang hebat. Apalagi kalau sampai tidak memenuhi janji-janji politiknya. Ini berbahaya sekali. Karena pada saat mereka berkuasa, tentu saja spotlight ada di mereka. Mereka jadi incaran dari jurnalis, dari media, di mana-mana. Anda tidak melakukan apa-apapun, media mungkin akan meliput Anda. Tetapi bila Anda sudah turun, Anda tidak memiliki kekuasaan lagi, maka sekali lagi posisi Anda dengan penantang sama saja. Nah, dua hal ini perlu Anda pertimbangkan secara serius, karena ini akan mempengaruhi jalan, langkah, dan strategi Anda bila Anda ingin bertarung kembali di Pilkada 2024. Selanjutnya saya akan memberikan 3 langkah untuk bisa mengantisipasi dua permasalahan tersebut sehingga Anda kemungkinan bisa terpilih kembali. Yang pertama adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan sisa waktu Anda. Apakah itu 1 tahun atau 2 tahun lagi ke depannya. Artinya di dalam 1 tahun atau 2 tahun ini Anda harus membuat significant achievement. Anda harus membuat prestasi dan pencapaian yang luar biasa yang kemudian membuat masyarakat Anda ingat dan memasukkan Anda ke dalam pikiran bawah sadar mereka bahwa Anda adalah pemimpin yang terbaik. Tentu saja itu bukan semata-mata usaha pencitraan, tetapi Anda betul-betul bekerja keras di tahun-tahun terakhir untuk menghasilkan pencapaian yang hebat tadi. Yang kedua, Anda mesti memiliki desain rencana kerja strategi yang tersusun rapi dan sistematis, sehingga Anda tahu langkah-langkah berikutnya apa, termasuk pada saat Anda kemudian menyerahkan jabatan Anda kepada PJS, itu kemudian langkah-langkahnya sudah teratur, sudah terarah, sehingga pada waktu 2024 nanti pilkada tersebut, Anda semakin mudah dan langkah-langkahnya itu menjadi semakin terukur dan terencana dengan baik.
Yang ketiga, Anda sebaiknya memiliki seorang konsultan politik atau memiliki seorang mentor politik yang bisa membantu Anda mengarahkan strategi Anda di waktu-waktu ini. Jadi jangan sampai konsultan atau mentor politik itu baru Anda tanyain 6 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, itu sudah terlambat. Sejak sekarang Anda harus bisa menyiapkan itu, Anda harus bisa memiliki percakapan yang baik, yang bisa mengevaluasi kerja Anda secara lebih spesifik, secara lebih jujur dan objektif. Jadi tidak dikelilingi oleh hanya pendukung-pendukung Anda saja. Karena kalau Anda hanya dikelilingi oleh pendukung-pendukung Anda saja, semua yang Anda lakukan akan dikatakan baik. Perlu ada orang yang menunjukkan blind spot kepada Anda. Perlu ada orang yang secara objektif menunjukkan langkah yang baik kepada Anda supaya Anda bisa kembali memenangkan Pilkada 2024 dan tidak beresiko kalah dari penantang Anda. Nah, demikian materi dari Politician Academy. Semoga bermanfaat terutama bagi Anda 272 kepala daerah yang akan bertarung kembali di Pilkada 2024. Terus buat yang terbaik bagi daerah Anda, terus bangun Indonesia dengan cara yang baik dan salam perubahan.